Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wanata dari PGLI Palembang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas berasal dari kata spirit yang berarti jiwa, sedangkan spiritualitas adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Parks menggambarkan bahwa spiritualitas sebagai sebuah pencarian personal untuk menjadi berarti, transcender, menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan, dan memahami spirit sebagai yang menghidupkan esensi pada hidup. Sedangkan menurut Friedman et al., spiritualitas adalah sebagai proses aktif dan positif yang melibatkan pencarian aktivitas-aktivitas yang mengembalikan seseorang kepada rasa keterpaduan, menuju kualitas, keutuhan, dan kedamaian dalam diri. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal pada saat telah mencapai titik fitrah, good spot, dan terbebas dari segala paradigma serta belenggu. Dalam keadaan fitrah, good spot ini manusia merasakan ketenangan jiwa yang menjadi dasar dari segala tingkah lakunya, serta menggunakan suara hati sebagai penuntun hidup menuju kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam rohnya ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. B. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. 1. Untuk menjaga integritas diri di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. 2. Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. 3. Untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri. 4. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 5. Sarana melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an kasura zikru, kata Nabi. Orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. 1. Lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. 2. Lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkerama dengan Allah dan itikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan. Bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan al-kabudi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan al-kabudi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan adalah dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan.
baik yang dikenal sebagai penyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun penyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. D. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seorang. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A. Bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. B. Bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Oke, penutupnya, manusia sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan memiliki potensi dan fitrah yang mengarahkan mereka untuk bertuhan. Spiritualitas menjadi dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Ini memberikan arah dan arti pada kehidupan, menghubungkan kita secara langsung kepada Tuhan atas sesuatu yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islam, roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia memungkinkan kita untuk mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Roh ini memampukan kita merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dalam setiap fenomena di alam semesta. Dengan adanya roh, manusia memiliki fitrah sebagai makhluk yang bertuhan. Tasawuf yang menekankan praktik spiritual memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual manusia. Penyelesaian dan perbaikan keadaan tidak hanya dicari dalam kehidupan lahir, tetapi juga dalam dimensi batin. Hati nurani yang dipancari oleh kebaikan Tuhan memungkinkan manusia untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Sebagai penutup, mari kita terus menjalani perjalanan spiritual kita, menggali potensi batin, dan mengenal Tuhan dengan hati yang bersinar. Semoga kita senantiasa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak terperi, karena kita adalah makhluk yang bertuhan. Terima kasih. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.